Halo semuanya, selamat datang kembali untuk update dari Bitcoin bersama Amandana. Ini adalah update untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya ataupun BTC USD yang dimana sekarang Bitcoin sudah melewati angka 70.000 dengan pasti. Jadi sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Jadi harap diingat ya, Bitcoin untuk saat ini dipengaruhi secara fundamental yang saya tahu ya adalah tentang election yang akan terjadi di Amerika dalam 1 minggu ke depan, yaitu tanggal 5 November 2024. Yang dimana kita tahu bahwa banyak banget narasi ataupun isu bahwa jika semisalnya Trump yang menang, maka maka bisa dipastikan ya kripto itu bakal menguat sih, karena banyak banget pendukungnya Trump itu adalah orang-orang yang pro ke kripto. Salah satunya adalah Elon Musk, karena Elon Musk adalah menjadi salah satu juru kampanye-nya Trump, yang dimana beliau sudah menggelontorkan dana kampanye ataupun sumbangan ke Trump dalam hal kampanye presiden 2024 hampir kalau nggak salah 100 juta dolar kalau nggak salah ya. Jadi otomatis kalau Elon Musk-nya itu kalau Trump-nya itu backingannya Elon Musk, maka ya udah, kalau ini naik Trump-nya menang, Elon Musk happy, Tesla naik, otomatis karena Elon Musk adalah salah satu penggiat kripto juga, mungkin kejadian terulang kayak kemarin mungkin ya, yang dimana beliau beli Doge ya, mungkin aja Doge, kemudian Shiba, kemudian termasuk Bitcoin sendiri akan bisa menggila naiknya ya, itu pun jika memang benar terjadi. Oke. Untuk update terakhir pada saat saya buat analisa di hari kapan terakhir itu ya, itu di hari Senin 14 Oktober kalau nggak salah ya, Senin 14 Oktober itu kan sudah saya katakan ini adalah menjadi sinyal ketika market itu break di atas trendline secara weekly. Makanya saya bilang wanti-wanti sabar dulu kalau ingin ambil posisi buy di Bitcoin. Ini di break dulu trendline-nya ya, di break dulu trendline-nya baru bisa yang namanya terjadi bullish power lagi, ataupun terjadi ya bisa dibilang bull, apalah bahasanya nggak tahu saya, bull momentum, bull power, nggak tahu saya lah, pokoknya seperti itu. Nah, dan 1 minggu kemarin ya marketnya turun meretest trendline ini, yang dimana ini menjadi valid trendline-nya ya, breakout trendline, retest trendline, minggu ini marketnya terbang ya, udah berarti otomatis marketnya ini udah bisa udah bisa lari ke atas ya, udah bisa lari ke atas. Nah kemarin entah saya lupa ya untuk kemarin Bitcoinnya kayaknya ada saya update atau enggak ya, ini dari segi Bitcoinnya, dari segi time frame besar, weekly dan monthly entah nih saya lupa atau belum ngasih tahu ya, yang dimana ini terjadi yang namanya apa sih, cup and handle ya, walaupun di sini nggak perfect banget bentukan dari cup and handle-nya ya. Ini adalah cup-nya ya, ini adalah cup-nya dan ini adalah handle-nya. Seharusnya sih untuk masalah cup dan handle itu dia punya high yang sama, tapi kalau kejadian di Bitcoin sekarang kan handle-nya ini lebih tinggi daripada ujung cup-nya, makanya kalau dilihat kan ini apa namanya, bentukan dari cangkirnya ini kan agak mereng ya, agak mereng. Jadi ibaratnya kayak kalau ada airnya itu kayak tumpah gini, nah kayak sudah mau meluber ke sini airnya gitu loh ya. Jadi ibaratnya kayak air itu sudah mau tumpah, makanya biasanya kan cup and handle kan gini ya, sama bentukannya. Nah jadi kalau diisi air dia bakal tengah-tengah begini. Ya, itu kan secara textbook seperti itu, tapi kalau secara kejadian sekarang di Bitcoin ini cup and handle sih ya, ini cup
kemudian ini adalah handle-nya, dan handle-nya sudah di break, maka potensialnya dengan dia nge-break handle-nya dan dia nge-break dari ujung handle-nya itu sendiri, yang berarti ujung handle-nya itu ada di harga 73.000. Kalau dia ngelewatin itu, maka kecenderungannya, kebiasaannya secara textbook, besaran dari Bitcoin untuk naik ke atas adalah sebesar dari kedalaman cup-nya itu sendiri. Jadi kalau dilihat kedalaman cup-nya itu adalah hampir 55.000 ke atas ya, kedalaman cup-nya. Jadi kalau diukur 1:1, berarti dari harga 73.000 paling tinggi adalah berarti bisa sampai 130.000. Ya. Berarti ini adalah bisa sampai 130.000 dolar per satu Bitcoinnya. Mungkin loh ya, ini masih bisa terjadi, bisa sampai sana nih. Ya, ini berarti 130.000 adalah ujung dari ataupun 1:1 dari besar dalam volume dari kedalaman dari cup-nya ini sendiri ya, sampai bisa 130.000. Ini jauh banget sih memang, cuma kan ya siapa tahu bisa sampai sana gitu kan. Kalau diukur secara Fibo sih sebenarnya ini sudah tidak bisa kelihatan sih ya. Bisa sih kelihatan ya, coba, tapi harus pakai time frame besar sih. Ini harus pakai time frame monthly soalnya. Kalau pakai time frame monthly dengan menggunakan Fibo extension dari sini ke sini, maka didapatlah 130 itu antara 200% Fibo dan hampir ke 2,72. Jadi kalau dicari target Fibo terdekat adalah di sini. Ya. Ini sih saya rasa ini Bitcoin bakal all time high lagi sih. Jadi sekalian saya buat untuk proyeksinya ya. Untuk target selanjutnya ini saya pakai angka cantik aja ya, di 83 itu kan 83 568 ya, inilah. Ya, kemudian di sini adalah di 102 100. Ya ini oke lah ya, 102 100. Berarti ini adalah saya kasih teks biar nggak lupa. Ini adalah 1,272 dari extension Fibo monthly. Ya. Monthly. Kemudian ini adalah 1618. 1618 dari extension Fibo, dan 130.000 adalah target cup and handle mana tuh deh, and 1:1. Nah ini ya, untuk 200% saya buat sih, bentar ya, saya buat 200% di sini. 200% di sini. Ini adalah 2 extension Fibo monthly, koordinatnya di 550. Oke, clear semua ya. Ini berarti bisa sampai sini nih. Nah, ini yang bisa dipakai berarti ya. Ini yang bisa dipakai untuk saat ini. Untuk dicari trend base-nya, saya rasa sih ini nggak bisa sih. Tapi kalau dari sini sampai sini, ini mepet sih. Ini mepet di 1618. Oke, sebentar ya. Kayaknya itu weekly sih. Seharusnya sih weekly. Coba kita ukur weekly dulu ya. Dari sini ke sini, kenanya di sana. Kemudian dari swing high tertinggi sampai swing low. Sebelum saya pakai ini ya, saya ukur dulu. Ini terdekat adalah di kayaknya itu nggak bisa sih. Kalau dari sini, ini sih yang bisa dipakai ya. Ini yang bisa dipakai, berarti 1618-nya di sini di harga 82.650.
sini. Kemudian ini 2618 kayak nanti deh itu ya. Ini sih terdekat dulu ya, itu dulu. Ini adalah 1618 extension Fibo weekly. Oke, mepet sih dia. Saya taruh di bawah dulu deh. Ini taruh di bawah. Oke, biar nggak nabrak dia. Kalau dari sini mepet itu numpuk juga dengan 80.000. Berarti dari 80 sampai 83. Kemudian 88 sampai ke 90 berarti. Nggak usah deh itu ya, nggak usah. Sebentar, saya coba dari sini ke sini. Ini sudah kena 61,8. Oke, ini mepet lagi. Ini potensial marketnya ini bisa sampai sini sih, 8 berapa nih? 84950. Ini adalah, ini saya taruh di atas 1 trend base extension Fibo weekly. Oke, 1618 ada di 106. Berapa tuh? 106 750 lah ya. Ini adalah ini saya copy dulu. Copy, ini ada 1618. Trend base-nya, kemudian 200% nya ada di sini. 102 220. Oke, dan ini adalah 2 trend base. Oke, berarti selesai. Berarti area terdekat possible yang bisa ditargetkan adalah ini, berarti total ya. Ini nextnya adalah, saya rasa sih 100.000 nggak bakal di respect oleh market sih menurut saya ya di sini. Nah, ketika sampai ngelewatin 100.000, 102, 108, ini bisa sampai sini nih ya, sebesar ini nih. Dari target cup and handle bisa sampai sini. Ini sementara adalah swing yang dipakai ya, swing yang dipakai berdasarkan ujung-ujungnya. Jadi kalau dilihat kan ini Fibo weekly, yang dimana berarti ujungnya yang di sini, yang di tanggal 11 Maret. Ya, ini saya pakai ujungnya biar nggak lupa nih. Nah, di sini. Ini ujung-ujungnya. Jadi kalau ke depannya nanti market itu apa namanya? Update dari segi time frame weekly berubah atau nggak terjadi yang namanya apa namanya? Swing-swing baru, nanti akan saya update di sini. Sementara sih untuk projection target adalah di sini. Walaupun sih di sini angkanya masih belum cantik ya. Biasanya kan pasti angkanya itu antara kelipatan 5.000 atau 10.000 biasanya. Jadi kalau dibilang ini kan angkanya belum bagus nih. Ya, angkanya belum bagus nih di 82 sampai 8 ya. Let's say sampai 85 ya. Ini kan lagi dikit banget nih soalnya. Kemudian ngelewatin itu, marketnya nggak nyampe 100.000, kok malah di sini ketemunya 102 sampai 106 gitu kan. Kemudian yang di atas di sini baru dari 120 sampai 130 sih. Dan itu pun terjauhnya ya. Jadi nggak tahu deh bakal kena sampai sana atau enggak. Oke. Nah, dari segi weekly tentu aja kita tinggal menunggu. Tentunya ini marketnya, ya sebentar ya. Ini sudah buat all time high belum ya? Oh, belum. Ini saya delete deh biar nggak salah. Ini adalah
high tertinggi, kemudian penutupan weekly-nya adalah di sini yang bisa dipakai. Berarti ini adalah resisten weekly untuk saat ini, ya. Ini adalah resisten weekly. Ini marketnya sekarang berada di resisten weekly. Dan ini potensialnya menjadi area untuk demand. Ya, ini potensi menjadi area demand dari harga 70.000 sampai 64.000. Ya, sorry 65, dari 70 sampai 65 ini masih weekly ya, menjadi area untuk nge-buy. Nah, kalau ini break di atas 74.000 ya, potensialnya adalah marketnya ini bisa naik sampai ke 82.000. Ya, 82. Walaupun sih saya rasa halangannya sih yang pertama kelipatan 5.000 ya, di 75 kemudian 80. Tapi saya rasa sih in the end bakal naik sampai 82.000 sih. Tapi sekali lagi, ini kan weekly, yang dimana minggu depan kita ada election tanggal 5. Ini nggak tahu nih apakah sebelum election bakal kena 80.000 atau belum. Ya, jadi cukup bahaya sebenarnya. Kemudian dari segi daily di sini marketnya kalau dilihat ya, memang sih dari sini ke sini kan marketnya itu turunnya sudah sampai 38,2 dan sekarang sudah running naik. Jadi kalau ditarik menggunakan Fibo di swing terakhir, ini sih marketnya sudah kena 1618. Seharusnya sih marketnya kita saat ini terjadi retracement sedikit sih seharusnya. Ya, kalau terjadi retracement sedikit, berarti marketnya itu potensialnya nanti kita nge-buy lagi di sekitaran 70.000 ya. Itu adalah 38,2-nya. Kalau ekstrim berarti di 69. Tengah turun sampai bawah di 68. Tapi kayaknya sih kalau turun sampai 68 sih kayaknya rada berat. Ya, ini sih saya lebih prefer nanti nge-buy di atas all time high sih. Ya. Ini juga kalau bisa lihat ini adalah daily area supply juga. Ya, daily area supply, daily resistance, weekly resistance, semua nyampur jadi satu. Better ini break sekalian baru kita nge-buy. Jangan buy di tengah-tengah seperti ini menurut saya sih. Ya. Sekalipun kalau mau nge-buy, better nge-buy di area demand weekly tadi dari 70.000 sampai 65.000. Area-areanya itu nanti kalian bisa kecilkan time frame-nya. Misalnya kayak di H4. Di H4 nanti kalian bisa nge-buy di sini di harga 69.000 sampai 68.000 tengah-tengahnya. Di bawah 68.000 ketemu lagi di harga 67 sampai 66 gitu. Kalau break di atas ya udah sih, kalau break di atas sih kalian pakai gini aja sih ya, pakai apa namanya, setiap kelipatan 5.000 aja sih ya, 75 antara ganjil dan genap sih kalau boleh saya kasih untuk sekarang ya, karena kan ini kan tertingginya kan 74 ya, tertinggi sekarang 74. Jadi kalau semisalnya nanti harganya naik, better yang pertama targetnya adalah 75.000 ya, 75. Kemudian next targetnya adalah di 78. Oke. Ini kelipatan angka genap soalnya 78. Kemudian nextnya baru 80.000. Jangan terlalu ini kan soalnya kan jaraknya lumayan ya. Dari apa namanya, dari 74 ke 82.000 kan cukup lumayan itu jaraknya. Jadi kalau bisa ambil setengah-setengah, ataupun saya rasa ini bisa menjadi suatu resisten yang bisa dipakai. 75, 78, 80. Itu. Kalau mau nge-buy, better nanti tembus 75 aja. Ya. Dengan dia nanti nge-break 74, kemungkinan ketahan di 75, nanti takutnya marketnya bisa nge-reverse. Ya. Menurut saya sih kalau marketnya nanti ketabrak 74, ketabrak 75 dan reverse, kita better tunggu buy di bawah nanti. Itu dengan skenario seperti ini. Kalau semisal nanti marketnya break 74 dan break 75 dan retest 75, nanti bisa nge-buy target sampai 80. Tapi di 78 kalian boleh pikir-pikir mau ambil seberapa. Ya, di sini. Jadi intinya kalau di 74-nya nggak bisa lewat, atau nggak 75 nggak bisa lewat, yang ada turun, kita nge-buy di 70 lagi, nanti kita bisa nge-buy lagi di sini. Ya intinya kita tetap nge-buy tok untuk di Bitcoin saat ini, walaupun all time high terakhir ini belum dilewatin.
Jadi kasusnya sama kayak gold ataupun XAUUSD ya. Kita sabar aja dulu untuk yang mau nge-buy di Bitcoin. Adapun penurunan di Bitcoin untuk saat ini itu hanya sebatas koreksi, yang dimana penurunannya berarti antara 70.000 sampai 65.000. Memang kelihatannya besar ya, 70 sampai 65, cuman itu adalah area yang bisa kalian buy untuk saat ini, lebih amannya. Entah itu retest 70 atau drop parah sampai 65. Itu adalah level diskon sangat besar sekali. Kalau ngelewatin dari 65.000 masih bisa nge-buy, cuman saya rasa rada berat kalau harga itu drop di bawah 65.000 sih, jujur. Jadi consider kalau kalian ada yang mau nge-buy, karena ini sudah dipucuk dari time frame weekly, daily, jangan buy di area ini, jangan buy di teritori ini, better tunggu di bawah ya, atau break sekalian 75 baru kita bisa enak ambil posisi buy. Jangan di tengah-tengah seperti ini. Kalau nge-sell pun, kalau kalian ingin nge-sell di Bitcoin pada saat ini, masalahnya konfirmasinya ini belum begitu bagus kalau bisa nge-sell. Market structure juga masih bullish sekali. Jadi kalau ingin nge-sell rada berat. Walaupun kalau kalian paksa sell, berarti stop loss-nya harus di atas 74.000. Terserah itu di berapa? 74.100, 200, 300 terserah. Saya sih prefer tetap ambil buy posisi apapun itu yang terjadi. Sama kayak di gold untuk saat ini. Bitcoin hampir mirip dengan gold geraknya. Cuman adakah korelasinya? Menurut saya sih enggak. Ya, karena itu dua hal yang berbeda. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk update Bitcoin pada video kali ini. Untuk saya pribadi, saya hanya akan update Bitcoin lagi kalau semisalnya marketnya break di atas 75 deh ya. Antara 75 atau marketnya itu ada suatu swing ataupun suatu pergerakan yang bisa dipakai. Kalau misalnya marketnya itu terus membuat rally, base rally ya, terus ke atas sampai 80.000 sampai 82.000, saya rasa nggak bakal saya update dulu untuk video kedepannya. Tapi kalau ini nabrak 75, terjadi retrace, atau nggak terjadi break, dan ada swing tertentu, ada pergerakan yang smooth yang bisa kita ambil, yang bisa saya bantu analisanya, nanti saya akan buat update untuk analisa Bitcoin USD. Oke? Jadi sekian dulu untuk update analisanya. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di update analisa BTC USD selanjutnya. Bye-bye.